Banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Tapi inilah kondisinya yang ingin saya lihat. Ini habis berapa ratus miliar, kemudian ya keadaannya seperti ini. Ini ada di 34 titik. Bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali. Ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau saya lihat di lapangan 1-2 kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan, karena memang sudah hancur, sudah kearatan semuanya. Mangkraknya pembangunan Hambalang itu terjadinya di zaman Pak SBY. Jadi jangan sampai uang 2,5 triliun milik rakyat ini kemudian hanya menjadi candi Hambalang. Kalau proyek Hambalang itu terhenti, jangan dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY. Ketika SBY disebut sebagai Bapak Mangkrak Nasional. Halo Bapak SBY, Bapak SBY, nonton TV nggak? Sebenarnya soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Persoalan proyek mangkrak sangatlah lekat dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bukan hanya meninggalkan hutang yang sangat besar, namun dari fakta lapangan kita mengetahui bahwa selama 10 tahun berkuasa, SBY telah meninggalkan begitu banyak prasasti sejarah berupa proyek-proyek mangkrak yang merugikan rakyat dan juga negara. Salah satu yang paling diingat dan tak pernah habis menjadi buah bibir masyarakat Indonesia, yakni proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, atau yang biasa disebut dengan Proyek Mangkrak Hambalang, di mana proyek ini digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga bertaraf internasional. Namun belum genap 1 tahun pembangunannya, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun ini terpaksa harus dihentikan karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak, mulai dari mantan Menteri Pendidikan dan Olahraga era SBY sendiri, yakni Andi Malarangeng, sejumlah elit partai, hingga yang sedang ramai dibicarakan, yakni keterlibatan putra bungsu SBY, Edi Baskoro atau Ibas, dalam proyek Hambalang yang tidak tersentuh hukum. Ada juga uang itu yang diserahkan di Kempensky, $450.000 ke Mas Ibas. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Parahnya lagi, kasus korupsi ini telah merugikan negara dengan total kerugian mencapai 706 miliar rupiah. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang dimarkup hingga 514 miliar rupiah. Tak hanya merugikan negara, proyek Hambalang yang dicanangkan oleh SBY ini disebut-sebut sebagai awal mula kejatuhan Partai Demokrat. Hal tersebut diungkapkan oleh kubu kontra kepemimpinan AHY, yang tak lain ialah kubu KLB Deli Serdang. Namun di sisi lain, mereka memberi dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang mengambil sikap untuk melanjutkan pembangunan proyek Mangkrak Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Mangkraknya pembangunan Hambalang itu terjadinya di zaman Pak SBY, dan kita mengharapkan Pak Jokowi menyelesaikan pembangunan yang mangkrak itu, karena ini tanggung jawab rakyat dan juga tanggung jawab Partai Demokrat. Diketahui, Presiden Jokowi memang telah memutuskan untuk meneruskan proyek Hambalang, di mana rencana untuk kembali mengoperasikan Hambalang sudah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional.
kami segera menyusun desain besar tentang olahraga nasional dengan kerjasama bersama-sama stakeholder lainnya. Nanti juga kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita. Bukan cuma Hambalang yang memiliki nasib menjadi proyek mangkrak peninggalan SBY. Jokowi juga dipusingkan dengan banyaknya proyek-proyek yang belum selesai digarap. Bahkan, proyek tersebut hampir bertahun-tahun tak ada penyelesaiannya. Seperti salah satunya, pembangunan proyek listrikan yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Dugaan kerugian ini muncul dari temuan BPKP alias Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal tersebut kemudian dilaporkan oleh Mensesnek Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Jokowi yang saat itu baru menjabat 2 tahun dengan puluhan proyek yang kala itu sedang berjalan dan sudah banyak yang rampung. Agar tidak lanjut dari temuan BPKP ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena ada 12 yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali, kemudian ada 22 yang bisa dilanjutkan tetapi memerlukan dana tambahan. Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang pasti tidak bisa dilanjutkan sehingga mendapatkan potensi kerugian negara dari nilai kontrak sebesar 3,76 triliun rupiah. Karena itu angkanya triliunan, itu saya kira itu udah urusan di KPK, Tapi kita juga ingin mencarikan solusi agar tidak semua harus berhenti, udah 8 tahun, enggak. Kalau ada yang bisa dilanjutkan dengan skema-skema yang menurut aturan hukumnya bisa, ya akan dilanjutkan. Tapi kalau enggak, ya saya sampaikan, jangan sampai nanti misalnya terkena masalah. Proyek-proyek yang sedianya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat banyak justru diembat berjamaah, berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Uang negara dihambur-hamburkan seenak jidat mereka tanpa hasil yang nyata. Yang lebih gilanya lagi, Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan melaporkan adanya temuan beberapa proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah sejak tahun 2011, di mana sebagian besar proyek tersebut adalah jalan tol dan pembangunan jalur kereta api. Proyek mangkrak Hambalang, kelistrikan, jalan tol, jalur kereta api adalah sebagian kecil dari banyak proyek-proyek era SBY yang tak selesai dan sampai di tujuannya. Belum lagi warisan hutang sebanyak 2.700 triliun rupiah. Namun Presiden Jokowi dengan semangatnya terus berjuang untuk meneruskan yang terbengkalai, membangkitkan yang telah mati agar dapat dinikmati rakyat. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Walaupun SBY sering menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam penyimpangan proyek Hambalang dan terus melempar masalah tersebut kepada Presiden Jokowi, namun tak bisa dipungkiri bahwa proyek-proyek mangkrak tersebut terjadi selama dirinya menjadi RI 1. Memang waktu itu ada masalah hukum, tetapi tidak dilanjutkannya pembangunan Hambalang itu tentu menjadi hak dan kewenangan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Akibat dari perbuatannya tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Yusuf Leonard Henuk, sampai menyebut SBY Bapak Mangkrak Indonesia. Pantaskah julukan demikian dikalungkan kepada Presiden ke-6 Indonesia? Yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ.